Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan hati yang khusyuk, tulus dan ikhlas, semua muslim termasuk kita yang ada di sini bersimpuh, bersujud, merunduk dan merendahkan diri di hari Ba'anjat yang maha suci. Hanyut senandung dalam pujian pada Ilahi, tenggelam dalam pengagungan pada Zat yang maha tinggi, Allah Rabbul Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepada kita sebaik-baik nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat dan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah sunnah Idul Adha 1442 Hijriah di Masjid Agung Pelita. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Fuad Pansuri Yunding LC MPHI, Ustaz Muhammad Arifin Al-Hafiz, Bapak Muhammad Nasihin, Ketua dan Wakil Ketua serta pengurus Masjid Agung Pelita, Jamaah Salat Idul Adha tahun 1442 Hijriah di Masjid Agung Pelita. Segenap pengurus menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Kepolisian Negara, Resort Kota dan Koramil yang telah bertugas pada saat ini untuk pengamanan kegiatan sholat Idul Adha di Masjid Agung Pelita. Dan selanjutnya kami sampaikan juga untuk petugas sholat Idul Adha pada hari ini, Khatib Ustadz Dr. Fuad Pansuri Yunding LC MPHI, Imam Ustadz Muhammad M. Arifin Al-Hafiz, dan Bilal Bapak Nasihin. Dan kami menghimbau kepada jamaah sekalian untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Semoga upaya yang kita lakukan ini dapat mencegah penyebaran COVID-19 dan keluarga kita dan kita terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, kami minta kepada Ketua Umum Masjid Agung Blitar akan menyampaikan sambutan sekaligus laporan hasil penerimaan hewan kurban yang mana malam nanti akan kita sembelih. Kepada Ketua Umum Bapak Dr. Andes Haji Safuruddin AHM, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Haji Fuad Mansuri Yundin LCMKHI selaku hakim pada pagi hari ini. Yang saya hormati Imam Ustaz Muhammad Arifin Al-Hafiz, hormati Muhajin Ustaz Muhammad Nasikin, Bapak Ibu pengurus kita yang kami hormati, yang terhormati Bapak Ibu para jamaah kita yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT karena pagi-pagi hari ini cuaca cukup cerah di mana ufuk timur mendung matahari. Cuaca cukup membantu kita untuk bersama-sama tetap mempertahankan prokes, protokol kesehatan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami sampun kita menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya Bapak Ibu tetap menunggu prokes. Untuk dimaklumi Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan hari terakhir PPKM dalam keadaan istilahnya itu belum darurat, masih suasana. Jadi insya Allah informasi terakhir kami terima tadi malam, besok kita sudah masuk ke PPKM darurat. Jadi untuk kabupaten kota di Kalimantan Timur ini ada 4 daerah yang menjadi PPKM darurat. Yang pertama adalah Balikpapan, Bontang, Berau, dan terakhir menyusul Samarinda. Oleh karena itu saya menghimbau mengajak para jemaah khususnya kita dan masyarakat Samarinda pada umumnya untuk tetap mempertahankan protokol kesehatan demi keselamatan Bapak Ibu dan orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan yang cukup memprihatinkan, masih pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan lainnya secara aman dan damai. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pak Jamaah yang masih mempercayakan kepada musuh kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Untuk dimaklumi Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur walaupun dalam suasana pandemi pada saat ini jumlah sapi yang kami terima 29 ekor, yang lebih banyak di tahun yang lalu. Tahun lalu cuma 20 ekor, tetapi alhamdulillah sampai tadi malam bertambah 1 ekor lagi menjadi 29 ekor. Sedangkan kambing alhamdulillah
Malam ini kita menyembelih sebanyak 11 ekor. Memang berkurang di tahun lalu. Tahun lalu jumlahnya 14 ekor, jadi minus 3 ekor, tetapi sapi bertambah 1 ekor. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok tabungan kurban dan yang menyembelih yang secara perorangan untuk hadir nanti malam ba'da Isya. Kita akan menyembelihan hewan kurban pada malam hari. Apa sebab? Karena malam hari karena sesuai dengan aturan pemerintah dan seluruh di kota, kita mencoba supaya jamaah jangan berkerumun. Oleh karena itu kita suasana malam sehingga lebih enak bagi menyembelih hewan. Baiklah, saya akan sampaikan jumlah hewan yang kurban dan siapa saja yang kurban pada malam hari nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, akan saya bacakan jumlah hewan kurban untuk sapi. Yang pertama adalah dari keluarga Jati Waskito binti Sejadi. Yang kedua, ini kelompok 7. Yang kedua Hajah Mariana binti Manijan, keluarga dari Marto Rasim. Yang ketiga Rina Utami Dewi binti Marto Rasim. Yang keempat almarhum Haji Dubai Ishak bin Ishak. Yang kelima Jumdiah binti Muhammad Nur. Yang keenam Ratna binti Tudi Rianto. Yang ketujuh almarhum Haji Suharto bin Roso Sentono. Untuk sapi yang kedua, yang pertama adalah almarhum Somo Prawiro bin Karyo Astro, almarhumah Siti Mutmainnah binti Setyo Dimejo. Yang ketiga almarhum Baso bin Samad. Yang keempat almarhumah Siti binti Raja. Yang kelima Nur Aini binti Irak. Yang keenam Susana Hairani binti Tasa Juli. Yang ketujuh Insinyur Sony Herlambang bin Sumana. Sapi yang ketiga Jannah Arsila Ramadan binti Sukyadi, Norma Elvira binti Azhar, Haji Awang Sahril bin Haji Awang Arifin, Sudiono bin Suhari, Ibnu Abdul Ghani Kanil Al-Rasid binti Wisnu Gunawan, almarhum Haji Muhardi bin Abdullah, Suparni binti Simin. Sapi yang keempat atas nama Fatur Rahman bin Retno, Linda Septiani binti Iskandar Zulkarnain, Hajah Siti Aisyah Fatimah binti Abdullah, Elwinda binti Awang Usman, Sumiati binti Abdullah, Mas Emi binti Sahardin Tandebura, Al-Murmah Siti Kayat binti Ngadibin. Yang kelima, sapi yang kelima Hajah Ramina binti Haji Rahmat almarhum, Ruspa Ruji binti bin Rusli almarhum, Fahmin Gapur bin Abdul Gapur, Haji Musik Guntur bin Puan Asman, Haji Sahdida binti Haji Sudiadi, Roland Abdina bin Joko Atim. Yang ketujuh almarhum Sukito bin Iskak. Sapi yang keenam Haji Muhammad Habib Lahia bin Lahia, Haji Sudarahmi binti Haji Santu Ratib, Haji Mujahid bin Haji Muhammad Asnawi, Haria Dini Etnawati binti R. Suwaryo, almarhum Janariah binti Arsad, Hajah Al-Faizah binti Haji Ahmad Isad Anwari, Hajah Ira binti Labado.
Sapi yang ketujuh, Haji Suparman bin Sumo Taruno, Haji Hasbullah bin Muhammad Saleh Sampi, almarhum Dr. Sumuddin AS bin Tohir, Alijat Rosdi bin Muhammad Idris Sarah, Andi Hasanuddin binti Andi Palrengi, Ermawati binti Nurdin, Erni Johan binti Johan. Selanjutnya Almarhum Fauzi Ahmad bin Haji Ahmad Nafis, Aminul Jahliyah binti Haji Arbi, almarhum Haji Muhammad Bulkis bin Bulkis, Haji Salbiah binti Haji Abdul Karim, Haji Nur Al-Hati binti Haji Muhammad Bulkis, Muhammad Ijan Nuril Ilmi bin Hairul Anwar, Muncar binti Sorotirto. Sapi yang ke-9, Rika Apianti binti Mayoto Rasim, Gusti Nurmudi Imam Ahmad bin Haji Gusti Rasul Ahmad, Husnul Maulana binti Haji Muhammad Awan Safi'i, Muhammad Hamsani bin Alam Kadri, Gayat Iriana Putri binti Dalan Ahmad, Sanum binti Adrola binti Haji Hansani, Haji Rahmah binti Abdul Aziz. Sapi yang ke-10, almarhumah Bintul Jannah binti Haji Samsiar Sam, Haji Jali Hadi bin Haji Abdul Manan, Eko Rianto bin Helmi, Haji Umay Alang bin Amudai, Haji Fitriansah bin Robian, Nanin Mardiana binti Jaini, Abus Salam bin Acok Luar. Ke-11, sapi ke-11, Sumarsono bin Idris Doko, Asnawati binti Haji Mazarasa, Muhammad Rido Akmal bin Hadi Tartono, Asmayani bin Sumarjo, Nurjanah binti Haji Muhammad Faiz Ahmad, almarhumah Hajjah Mujirah binti Haji Kodi Husen, Kartika Ekawati binti Haji Ananto Karma Yoga. Yang ke-12, Dr. Haji Bakretno bin Karso, Dr. Nanda Hajjah Daryati Husain binti Husain, Kartia Rizki Ananda binti Sulajin, Resti Ayo Proklamasi binti Haji Sansirau, Nurpat Jansah bin Hamsani, Dayang Olivia Nur Putri Badila binti Awang Yuniansah, Suratni binti Kamaluddin. 12 adalah yang pertama, almarhum Afandi bin Anam Murad, almarhumah Tukinum binti Katlan, almarhum Asmani Usman bin Afandi, almarhum Asmani Usman bin Usman Hasan, almarhum Katlan bin Sutisno, almarhum Sukijan bin Eso Sadir, Haja Nurul Astuti binti Herman. Jadi hak yang ke-12 ini Bapak Ibu sekalian perorangan dengan keluarga beliau. Yang kedua, Haji Sabdul Aha bin Haji Anusin, Hajah Wisah binti Ibrahim, Amanda Jahra Sasabila binti Agus Wahdana, Cindy Safana Afia binti Dodi Indra, Muhammad Rafa Adana bin Hendra Rasmana, Jopan Atallah Dimitri bin Reja Denanda, dan almarhum Hajah Ibrahim bin Seman. Sapi yang ketiga, perorangan. Yang pertama, Haji Husin Sah bin Haji Rusani, Hajah Masniati bin Haji Wabisun, Erma Olianti binti Haji Husin Sah, Kaisa binti Haris, Sumaryono bin Dadang Sulaiman, Cynthia binti Haji Husin Sah, Iriansah bin Haji Alusani. Nah, sapi yang keempat, perorangan ini adalah dari pemerintah kota Samarinda. Yang kelima adalah dari yang pertama dari Haji Arif Hersandi bin Suherman, Hajah Linda Puspitasari binti Haji Ramli Usman, Khalisa Putri Alinda binti Haji Arif Hersandi, Muhammad Malik Ibrahim bin Haji Arif Hersandi, Umaira Cantika Maretiana binti Haji Arif Hersandi, Haji Sumirman bin Haji Muhammad Tahir, Haji Sania binti Haji Abbas. Selanjutnya sapi yang ke-6 dari
PT Bunga Mahakam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah yang ketujuh dari keluarga Haji Muhammad Mujib bin Mukayat, Haji Hajjah Rahmawati binti Rahman, Yudi Isti Wahyudi bin Haji Muhammad Mujib, Ana Purwanti bin Gatot, Fitrianti binti Yasmin, Reni Retnawati binti Haji Muhammad Mujib, RRM Group. Yang selanjutnya keluarga Pak Nurmansyah bin Haji Encek Maskur, Nur Pah Alif binti Nurdian Saharif, almarhum Novan Aditya Dedali bin Nurmansyah, Pahnanda Aditya Evaldi Nurmansyah, Muhammad Yudhistira Ar-Rahman bin Nurmansyah, Najwa Chelsea Rudianti bin Nurmansyah, Nursyah Nurdiansah bin Nurdiansah Arif. Selanjutnya dari perusahaan CP Esta Abadi yang ke-9, Esta Abadi Jayapura, Pak Tunggapur. Selanjutnya adalah dari yang yang 10, Hajah Hasa Supana bin Haji Rusbandi Said, almarhum Haji Rusbandi Said bin Muhammad Said, Hajah Fauziyah Astuti binti Hasan Basri, Haji Aditya bin Rusbandi Said, Sri Latifah binti Umaidi, Nur Fajriyah binti Hasa Suplana, Muhammad Patan bin Haji Hasa Suplana. Kemudian yang ke-9 adalah yang ke-8 adalah dari Kepala Dinas Tangkal Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Haji Suroto sekeluarga. Kemudian yang ke-9 adalah Agustiawati binti Abdul Ghalib Abdullah, putra Nugraha Akbaliki bin Ading Aswindo Sinda, Kansa Aldisia Kosinda binti Ading Aswindo Sinda, Aulia Sandria Aldisia Kosindra binti Ading Aswindo. Menyampaikan laporan penerimaan hasil hewan kurban. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk mengingatkan kita kembali karena pelaksanaan sholat Idul Adha ini setahun sekali, maka kami menyampaikan kaifiat atau tata cara sholat Idul Adha ini. Yang pertama adalah bacaan niat untuk sholat Idul Adha dengan lafaz niatnya adalah sebagai berikut: Sholli sunat Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya sengaja sholat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Setelah membaca kalimat takbir Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar atau takbir jawaid, sambil membaca kalimat takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Jadi pada rakaat pertama takbirnya adalah 7 kali. Kemudian selesai membaca takbir 7 kali, dilanjutkan baca surat Al-Fatihah, sedangkan makmum mendengarkan bacaan imam untuk membaca surat-surat tertentu. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu berdiri yang kedua. Setelah sujud yang kedua langsung berdiri sambil membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan, lalu bersedekah, dilanjutkan membaca tasbih, lafaznya sama seperti yang di atas, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 5 kali. Setelah selesai melaksanakan takbir 5 kali, disela dengan baca tasbih, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Makmum untuk imam membaca ayat-ayat tertentu dan makmum hanya mendengarkan. Kemudian ruku, i'tidal, sujud di antara 2 sujud yang kedua, kemudian tasal akhir, setelah itu memberi salam ke kanan dan ke kiri. Demikian dari kami selaku pembawa acara. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadarallahu yakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna yawmakum hadha la yawmun
عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang sama berbahagia, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan, khususnya nikmat kesehatan. Ini terasa di masa pandemi seperti sekarang yang mungkin selama ini kita lalai atau abai terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Salah satu nikmat yang sering diabaikan oleh manusia adalah nikmat kesehatan, kata Rasulullah. Di samping nikmat sehat, tentu yang penting kita syukuri adalah nikmat keimanan. Jika kesehatan berbentuk kenikmatan fisik atau jasmani, maka keimanan memberikan kita nutrisi psikis atau rohani. Terbukti keimanan inilah yang memberikan kita ketenangan dan kepasrahan
sehingga tidak mudah stres, yang bisa menurunkan daya imun tubuh dan tidak mudah terserang penyakit. Dengan iman, imun kita bertambah. Dengan iman, kita yakin segala macam musibah, bencana atau bala adalah kehendak Allah, termasuk bencana pandemi yang terjadi saat ini. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, orang yang paling banyak pengorbanannya terhadap agama kita, agama Islam. Setiap detik, setiap waktu, tidak ada yang beliau pikirkan kecuali umatnya. Bahkan di akhir hayatnya hanya satu kata yang beliau ucapkan, ummati, ummati, ummati. Kalau Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk mengorbankan satu anaknya, yaitu Ismail, lalu kemudian digantikan dengan seekor binatang sesembelihan, maka pengorbanan Rasulullah jauh lebih berat daripada pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW, keempat anak laki-laki beliau wafat sewaktu beliau masih kecil. Orang tua mana yang tidak sedih ketika anak yang dicintai meninggal dalam umur yang masih belia? Sebagaimana dalam sejarah Islam disebutkan bahwa Nabi sering diejek oleh kafir Quraisy dengan sebutan Al-Abtar, yaitu orang yang terputus. Rasul memang tidak memiliki keturunan anak laki-laki yang hidup hingga dewasa. Keempat anak laki-laki beliau semuanya meninggal pada saat mereka masih kecil. Sehingga karena itulah Nabi Muhammad dijuluki oleh orang kafir Quraisy sebagai Al-Abtar, yaitu orang yang terputus keturunannya. Maka turunlah surah Al-Kautsar untuk menghibur Nabi. Inna a'tainakal kautsar. Wahai kekasih, kata Allah, janganlah engkau bersedih karena banyak nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Rasul memang tidak memiliki anak laki-laki yang tumbuh hingga dewasa, namun Allah menggantinya dengan memberikan beliau keturunan yang banyak melalui jalur anak perempuan, melalui cucu laki-laki beliau yaitu Hasan dan Husain. Keturunan inilah yang tersebar ke seluruh penjuru bumi hingga saat ini, yang dikenal dengan panggilan Ahlul Bait atau Habaib, keturunan Rasulullah. Begitulah cara Allah menyayangi hambanya, orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu jamaah sekalian, salah satu nilai yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah kurban ini adalah semakin tinggi derajat keimanan kita, maka semakin tinggi pula cobaan dan ujian yang akan kita hadapi. Dan jika semakin tinggi cobaan dan ujian yang kita hadapi, maka semakin besar pula janji pahala yang akan kita dapatkan. Nilai kesabaran saat ini diuji. Seharusnya hari ini adalah hari yang penuh dengan kegembiraan, sebagaimana makna Id yang bermakna perayaan. Namun naluri kemanusiaan kita seolah memanggil. Masih banyak saudara-saudara kita, khususnya tenaga-tenaga medis yang berjuang di rumah sakit. Seharusnya hari ini kita bergembira, tapi banyak saudara kita yang sedang terbaring lemah atau bahkan sudah mendahului kita akibat wabah ini. Seharusnya kita bergembira, tapi tak ada satupun masyarakat Muslim Indonesia yang berangkat haji, meski sudah menunggu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Seharusnya hari ini kita bergembira, tapi banyak di antara saudara kita yang kehilangan pekerjaannya, sedangkan anak istrinya menunggu di rumah. Seharusnya kita bergembira, tapi hati kecil kita tentu bersedih atas dampak yang ditimbulkan oleh wabah ini. Wabah COVID-19 menyadarkan kita bahwa manusia dengan segala kelebihan yang dimiliki, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan segala kecerdasannya sehingga kehidupan menjadi semakin mudah dengan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju. Tapi jangan sampai kita lupa, ternyata kita adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang tidak berdaya melawan ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya disebutkan, "Rubbama waradatil dhulmu 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaika." Kata beliau,
Bisa jadi masa-masa kegelapan itu muncul seperti wabah ini untuk mengingatkan kita atas anugerah Allah yang pernah diberikan. Artinya, mungkin inilah cara Tuhan agar kita semakin bersyukur kepadanya. Bersyukur tidak hanya dilakukan ketika kita mendapat nikmat atau rezeki, tapi bersyukur juga dilakukan ketika kita mendapatkan bencana atau musibah. Makanya salah satu tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik susah maupun senang. Jika mendapatkan kesusahan, ia bersabar, dan jika mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu sarana syukur seorang hamba adalah dengan melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yatakabbalullahu minal muttaqin." Kerugian yang sangat besar bagi orang yang memiliki kemampuan lalu ia enggan untuk berkurban. Makanya kata baginda Rasulullah, la yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berkurban? Mungkin kita merasa sedikit amal karena tidak berkurban. Karena jangankan untuk berkurban, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di masa seperti sekarang saja sungguh sangat sulit. Jangan kecewa. Allah punya sifat asy-syakur. Asy-syakur secara bahasa bermakna menerima sedikit dan menganggapnya banyak. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal rasulil karim, dzil khuluqil azim, wa lakum dhunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ij'al baladana hadha aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma rif 'anna al bala wal waba wal fahsya wal dhaladila wal mihan وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا سمرندا وعن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان العالم عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وسلامة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته غانما سالما لأهله يا أرحم الراحمين. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.